Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini tentang Fitra lagi ya. Kali ini membuat pengacara Mega dan Widi seperti naik darah. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video yang langsung. Let's go. Perkenalkan, saya Muhtar Effendi, PH daripada Mega dan Widi yang menjadi saksi kunci dalam peristiwa tahun 2016. Menanggapi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh si Fitra ya di beberapa media yang menurut kami terlalu masuk ke dalam ranah pribadi klien kami. Fitra, sebelum kau cuap-cuap, sebelum kau berpendapat, sebelum kau ngomong apapun tentang peristiwa 2016, kau pelajari dulu kasusnya. Kau pelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Ya. Kau pelajari dulu hasil ekstraksi percakapan HP Vina yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya. Kau lihat tuh berkasnya. HP siapa yang disita, yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tahun 2016. Jangan asal kau ngomong. Kau ngomong gak karuan kau. Yang disikat sama kau itu hanya urusan pribadi orang saja. Kalau kamu mau jadi pengacara yang baik. Jangan jadi pengacara asal ngomong saja. Belajar yang benar. Ya. Karena pengacara itu harus menggunakan akal, pikiran dan otaknya. Bukan hanya mulutnya saja. Ya, itu pesan dari saya. Kalau kau masih berani cuap-cuap, berani berhadapan dengan saya. Ya, mari berhadapan dengan saya Muhtar Effendi. Ya, kita debat langsung di darat. Berapa puluh jam pun kau ajak debat aku ladenin. Ya, ini karena sudah keterlaluan kamu itu. Kamu ngaku pengacara tapi mulutmu itu nggak bisa dijaga itu loh. Bukan menambah terang dan jelas peristiwa tahun 2016 kalau gayamu itu seperti itu. Malah justru menjadi keruh, menjadi blunder gara-gara mulutmu itu loh. Ya, saya tunggu. Bang, berbicara mengenai sanksi tadi Bang bilang mengenai sanksi, mengenai Susno 2 itu katanya yang mau, kalau bisa tuh dia komen ke Kapolri untuk dipecat yang Kapolres yang di Cirebon tuh Bang. Itu gimana tuh Bang tanggapannya Bang? Memang semakin bias nih Pak Susno, yang makin gak jelas sih. Saya nggak tahu dia ini polisi, mantan polisi atau apa sih? Ya, kok semakin masuk menungkik untuk memporak-porandakan kredibilitas, integritas daripada Polri. Sekarang begini saja, ya. Anggota diminta untuk mengantarkan dia tuh. Anggota kan melaksanakan tugas. Hak kewenangan daripada atasan yang bersangkutan untuk meriksa dalam rangka apa kamu? Emang hak apa sudah wajib tuh untuk merintah-merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi. Kalau seandainya internal itu memberikan teguran apapun kepada yang bersangkutan, itu hak institusi. Emang kamu siapa? Kok campur harus dipecat gara-gara kami? Emang kamu apa? Udahlah, kita nggak usah sok-sokan suruh mecat orang. Kita kan tahu saya siapa dia gitu loh. Jadi jangan merasa sok suci lah. Seolah-olah bahwa dia paling benar di Republik Indonesia ini. Nah, saya sebenarnya nggak mau untuk ngomong, tapi terpancing juga saya. Lah kan saya pelaku sejarah yang meriksa dia di bandara. Ya. Dia melakukan pelanggaran atau kabar eskrim, saya karo propos. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin daripada Kapolri. Saya periksa, saya bawa dari bandara menuju ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi nggak usah merasa suci gitu loh. Jadi jangan pula itu kalau udah seperti kayak gini, apakah dia merasa sakit hati? Bukan begini caranya. Emang kasus yang dihadapi sama dia, emang kita nggak tahu. Kita kan pelaku-pelaku sejarah semua. Tapi kita tidak mau ngomong, tapi ini terpaksa kita sampaikan supaya masyarakat juga tahu siapa sosok Susno 2. Nggak bersih-bersih amat itu orang. Dulu dia bermasalah kok. Makanya saya periksa di Mabes Polri, saya periksa di Propam. Nah, dia melakukan pelanggaran juga kok. Jadi nggak usah pada saat sekarang ini mau porak-porandakan kredibilitas Polri, integritas Polri, Polri yang tidak profesional, yang tidak berintegritas segala macam. Loh, kamu sudah hebat apa sih? Contoh saja, masalah bisa menyatakan kecelakaan tunggal segala macam. Yang menyatakan itu adalah ahli di bidangnya, ahli di bidang laka lantas, yang mempunyai sertifikat tentang masalah laka lantas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
Lah bapak itu apa keahliannya di bidang lalu lintas? Kan nggak ada. Dari mana dia tahu untuk menentukan itu? Nah, ini perlu saya sampaikan juga supaya masyarakat ngerti gitu loh. Dia menyatakan tuh bahwa itu betul-betul ahli, memang dia punya sertifikat dan membidangin itu dan mempelajari tentang situasi kondisi lalu lintas yang benar. Itu baru betul. Contoh satu lagi masalah Reza Indragiri. Dia itu kan seorang psikologi forensik, tidak punya sertifikat tentang masalah bedah mayat atau otopsi. Kok bisa berbicara? Itu adalah kewenangan daripada dokter forensik. Ini terpaksa saya buka semua, ini cari-cari panggung semua nih supaya kelihatan hebat. Nah sekarang saya ungkap semua, siapa-siapa mereka ini, hanya cari panggung di muka permukaan aja. Masuk ke domain, masuk kepada tupoksi orang lain, yang seharusnya tidak dia lakukan. Itu mencaplok tupoksi orang. Berikan aja kesempatan kepada hakim untuk menelusuri, dia akan tanya nanti. Nah kasus apa, apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan dan lain sebagainya, itu kan sudah berjalan. Nah sekarang kita lihat aja Sakatata. Sakatata kalau sudah diputuskan oleh hakim, ya sama-sama kita hormati aja. Tapi jangan kita jadi hakim jalanan, seperti mengintervensi Dede, kamu nggak dihukum, emang kamu siapa? Bisa menentukan dia dihukum atau tidak dihukum? Ini model-model Pak Susno nih hakim jalanan yang sok-sokan ini. Saya mohon maaf, saya terpaksa nggak menghormati yang bersangkutan ini. Uang kakannya aja juga nggak menghormati lagi kok. Karena ngomong sudah bias, menghancurkan kredibilitas Polri. Kalau memang betul-betul dia cinta dengan Polri, bukan begitu caranya. Saya berkali-kali katakan, kalau memang betul-betul anggota Polri, ada yang nggak benar, ayo kita hantam ke dalam. Luruskan masalah. Itu yang paling benar. Bila penting kita berembuk, ketemu dengan Kapolri, ketemu dengan petinggi Polri. Tolong diatur supaya Polri makin bagus, jangan makin rusak. Tapi ke dalam kita. Barang buktinya ada di situ. Gitu. Nah sekarang kalau itu kecelakaan tunggal lalu lintas ya, bagaimana dengan orang itu ya remuk di sininya, kemudian hancur di sininya, helmnya utuh, sudah dua babak belur. Menurut autopsi hasilnya adalah dia kematiannya itu karena benda keras itu tadi, hancurnya gitu. Bagaimana menerangkan itu keterangan bahwa itu kecelakaan lalu lintas? Kan bisa dibayangkan, kan sulit untuk mencapai itu. Jadi temuan satu itu nggak bisa langsung diambil kesimpulan bahwa ini seperti itu. Itulah janggalan itu, kejanggalan itu muncul apabila masing-masing menafsirkan dengan persepsinya masing-masing. Jadi tergantung persepsi. Ya, tapi persepsi bagaimana Pak masing-masing. dengan menyita tadi batu yang dalam penguasaan Sudirman dan juga botol mineral yang dalam penguasaan Sudirman? Penyitaan itu Ibu ya, itu bukan berarti itu wah kejadian gini-gini batunya ada di situ gitu ya. Yang saya dengar nih ya, di keler ke situ, si Sudirmannya itu ini gini-gini. Oh iya Pak, ini dulu balok yang pakai untuk mukul. Ini batu yang untuk ini. Ketika itulah kemudian disita lah. Nah kan disita saat itu menyitanya. Tapi barang itu memang dulunya pernah dipakai gitu. Itu ditafsirkan ke bagaimana mungkin kejadian untuk melempar kemudian memang diambil lagi. Nah, itu kayak gitu kan kesimpulan sendiri itu. Jalan pikiran sendiri tak dianggap itu sebagai janggal gitu. Seperti itulah, jadi penafsiran-penafsiran kayak gitu itulah yang dia pakai untuk sebagai suatu kejanggalan gitu ya. Nah makanya itu saya bilang ya, ini kan seakan-akan mengkoreksi penafsiran hakim menurut saya. Para penguasa hukum ini mengkoreksi penafsiran hakim. Tapi kemudian menyalahkan tugas polisi. Saya pensiunan polisi ya, bukan saya melindungi polisi, enggak. Tapi saya hanya ingin menerangkan apa yang terjadi itu dan apa yang menjadi kebingungan. Nah kalau menurut saya kejelasan kayak itu tadi. Baik. Jadi itu tadi yang terjadi kayak gini, maka masing-masing menafsirkan sendiri. Kalau saya kuncinya adalah nantilah, lihatlah apakah kinerja polisi ini memang betul-betul benar apa tidak. Itu hasil daripada PK itu. Baik, Bang Oto silakan langsung diberikan tanggapan. Ini hanya masalah penafsiran, termasuk juga para kuasa hukum menafsirkan tadi apa yang menjadi pendapat dari para hakim. Ini bukan penafsiran, ini adalah pembuktian. Kalau penafsiran tidak termasuk di sini. Di sini kan disebutkan dalam berita acara disita daripada Sudirman. Itu bukan penafsiran, artinya barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Pertanyaan saya bagaimana caranya barang itu ada di Sudirman? Kalau yang dikatakan Pak Arianto tadi itu adalah barang di tempat lain, kemudian ditanyakan pada Sudirman, apakah ini barang kau pakai? Iya, ya berarti jangan dibilang disita dari Sudirman. Disita dari siapa? Atau ditemukan oleh polisi. Tapi kalau ada dikatakan itu adalah disita dari Sudirman, itu artinya barang itu disita ketika dalam penguasaan Sudirman.
Ini yang masuk akal. Sehingga saya buktikan nih dengan bukti itu, bukan saya tafsirkan, tapi dengan logika. Kalau hukum kan ada logikanya gitu, bukan tafsir-tafsir. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi itu, ada baut, ya kan? Ini kan saya katakan ini kejanggalan, bukan mengatakan polisi salah. Saya hanya bertanya, bagaimana nasibnya baut ini? Menurut keterangan di situ, di baut ini ada daging. Ya kan? Harus ditanya daging siapa ini? Apakah daging dari tubuh Vina atau daging dari siapa? Lantas kalau dikatakan kalau itu daging benar-benar, maka tentunya logis, kerangka berpikir logisnya adalah maka tidak benarlah mayat itu dibawa ke flyover. Sebab kalau mayat itu dibawa ke flyover, diletakkan ke flyover, nggak mungkin ada daging itu. Kemungkinan yang lebih mungkin adalah bahwa daging itu bekas suatu kecelakaan di mana orang mungkin tergores di situ. Nah, tapi ini saya katakan tadi kan, ini kejanggalan, ya kan, yang harus kita buktikan. Nah, polisi nggak boleh berhenti gitu loh. Nggak boleh berhenti. Pak Arianto pun sebagai seorang mantan polisi nggak boleh berhenti berpikirnya. Jangan terus berpikir membela. Mestinya Pak Arianto mengatakan, oh kalau ada itu mari kita periksa lebih lanjut. Gitu dong. Nah kalau ternyata kita temukan di sana nanti, oh baut itu ternyata nggak ada kaitannya dengan kecelakaan ini, fine-fine saja gitu loh. Tapi kalau Pak Arianto langsung defense, mengatakan begini-begini, itu tidak menuju kepada perbaikan hukum. Itu namanya pembelaan kors. Itu nggak bagus, ya kan? Jadi maksud saya, Pak Kapolri sudah berniat baik. Saya junjung tinggi, saya hormati Pak Kapolri mengatakan, ini perlu kita turunkan, kita evaluasi, ya kan? Itu artinya harus kita jempol dong. Saya tidak mengatakan karena Kapolri mengatakan saya turunkan tim di sana Propam dan Irwasum. Saya tidak mengatakan, nah salah lo polisinya. Enggak, justru di situ gentlemannya Kapolri. Jadi kita pun Pak Arianto, kalau menemukan begini nggak perlu kita harus mengatakan, oh itu bisa tarik-tarik. Enggak. Maksud saya itu tidak mencelakan polisi. Tanpa polisi negara ini nggak ada Pak Arianto. Saya bela polisi. Tapi kita harus lindungi polisi dengan cara berpikir yang jernih. Jadi kalau ada informasi seperti itu diberikan oleh kuasa hukum, jangan dicela. Bapak periksa, bawa ke polisi. Benar nggak ini gitu? Ya kan ini kan kita merunut suatu ada potensi kesalahan. Saya nggak bilang salah loh. Ya kan? Potensi kesalahan. Betul ada atau tidak? Jadi kalau ada bukti-bukti diberikan masukan, diterima. Semua pihak yang terlibat di ini harus didengar. Baik, Bang Oto. Belum tentu yang kita sampaikan juga benar. Karena ini hanyalah data kumpulan bukti yang harus dibuktikan. Kebenarannya nanti di persidangan. Baik, Bang Oto. Tetapi kalau langsung menutup mata, ya itu sayang sekali kita tidak sampai kapanpun hukum kita tidak akan berubah kan seperti itu. Baik, Bang Oto. Pak Oto, saya itu juga bertujuan untuk mencari apa yang benar. Tidak membela polisi yang salah, defensif, menutup-nutupi, tidak. Sama sekali tidak. Jadi saya bukannya membela defensif, tidak. Demi Tuhan, enggak. Tetapi saya ingin menjelaskan kepada rakyat, inilah yang terjadi dari pandangan saya, Pak. Gitu. Kita cari kebenaran, tapi dengan cara yang menurut hukum yang berlaku. Viral, si duta kesurupan muncul kembali setelah adanya kesaksian Mbak Widi Mega di balik kasus Vina Cirebon. Baca aja judulnya ya lor. Ini si duta kesurupan dan raiso ngoco loh lor. Yo toh. Dan bahkan si Linda pun mempertanyakan bukti apa yang dimiliki oleh Mbak Widi Mega tersebut. Kok bisa 8 tahun menceritakan sedetail itu? Waduh, lah si Linda ini loh ya, cuma bermodalkan kesurupan loh. Sedangkan Mbak Widi Mega itu mempunyai bukti chat. Lah, si duta kesurupan ini tolor siap dipertemukan semua saksi yang mengetahui di balik kasus Vina Cirebon ini. Nanti yuk jangan sampai waktu ditanya itu pura-pura kesurupan gitu Linda. Jangan ngawur goro-goro kesurupanmu iki lho. Dadi ana wong-wong sing ra merasa nglakoni ra rumangsa salah di penjara. Piye lho ngene iki lho si duta kesurupan lho. Tolong tulis di kolom komentar. Enaknya kita apain? Jangan ngel-ngel. Oke, ini dia videonya gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.